Ini langsung dimulai, Bu? Atau ada MC-nya? Oh gitu. Ayo. Alhamdulillah. Tes, tes. Bismillah. Tes, bismillah. Kita mulai, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Ibu-ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum yang sangat baik ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari terbaik, di tempat yang terbaik pula, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Alhamdulillah, kita semuanya dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang berisikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ada kebaikan silaturahim, ada kebaikan tafaqquh fiddin, ada pula kebaikan al-ijtima' ala ta'ah, berkumpul dalam rangka ketaatan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang sangat banyak. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi kendaraan kita di atas sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja materi kita pada kesempatan pagi hari ini berjudul Al-Mujahadah. Al-Mujahadah atau bahasa singkatnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi segala aneka kemaksiatan. Bu-ibu yang dimuliakan Allah, dan insya Allah kedatangan kita semuanya di sini tiap hari Jumat, Bu, ya ini ya. Setiap hari Jumat Majelis Taklim Al-Marjan. Sudah berapa tahun ini, Bu? Oh, Masya Allah. Masya Allah, sudah 1 tahun, Bu, ya. Artinya minimal 52 kali pertemuan sudah, Masya Allah. Nah, kehadiran kita insya Allah di sini menunjukkan bukti kesungguhan kita. Karena untuk datang ke sini ini harus mengorbankan banyak hal. Apalagi hari ini termasuk long weekend. Biasanya banyak orang-orang yang ke puncak atau ke tempat rekreasi yang lain. Jadi kedatangan kita di sini karena mengorbankan banyak hal. Mudah-mudahan ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai mujahadah atau bersungguh-sungguh kita.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan membahas tentang mujahadah ini dalam beberapa subbab, ya. Yang pertama adalah tentang pengertian mujahadah. Karena hari ini kita akan banyak, ya, mengucapkan kalimat mujahadah, maka kita perlu tahu sebenarnya mujahadah itu apa. Secara bahasa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mujahadah itu berasal dari kalimat jahada, yujahidu, mujahadatan, wajihadan, ya. Mengikuti wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, wa fi'al, fahuwa mufa'alun, fahuwa mufa'ilun, wa dhaka mufa'alun, dan seterusnya. Jadi jihad dengan mujahadah sebenarnya secara bahasa artinya sama. Hanya saja yang satu diawali dengan mim, disebut masdar mimi. Yang satu tidak diawali dengan mim, jihad, ya, itu disebut masdar ghairu mimi. Adapun artinya kurang lebih sama secara bahasa. Kurang lebih secara bahasa mengandung 3 makna. Yang pertama adalah mudha'afatul juhd, melipat gandakan kemampuan. Itu yang pertama. Jadi makna mujahadah melipat gandakan kemampuan. Jadi mengerahkan kemampuan terbaik kita, atau singkatnya bersungguh-sungguh. Yang kedua, makna mujahadah secara bahasa adalah at-taghallub, berusaha untuk mengalahkan. Berusaha untuk mengalahkan. Kalau melawan syahwat berarti kita berusaha untuk mengalahkan syahwat kita. Kemudian makna bahasa mujahadah yang ketiga adalah al-muharabah, memerangi. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat mujahadah akan terdapat 3 unsur ini di dalamnya. Melipat gandakan kemampuan atau bersungguh-sungguh, kemudian berusaha untuk mengalahkan, kemudian yang ketiga adalah memerangi, ya, memerangi hawa nafsu, memerangi keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah, itu semuanya disebut mujahadah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya mujahadah menurut istilah itu apa? Tentu para ulama punya definisi masing-masing, dan biasanya muaranya satu, nanti akan ketemu gitu. Secara istilah sebagian ulama ada yang mendefinisikan kafun nafsi anil iradati li ghairil ibadah, ya, menahan nafsu dari keinginan untuk melakukan sesuatu di luar ibadah. Ya, kalau kita misalkan mendengar azan, kalau laki-laki, ya, sementara nafsu kita mengajak untuk nonton bola. Nah, ketika kita berangkat ke masjid kemudian mengorbankan nonton bola, maka itu sudah disebut mujahadah, karena di dalamnya ada unsur menahan nafsu dari keinginan untuk melakukan selain ibadah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pengertian mujahadah menurut ulama yang lainnya, hamlun nafsi ala ta'ah wa luzumiha, memaksa nafsu untuk melakukan ketaatan dan terus istiqomah di dalamnya. Wa hamlun nafsi 'anil ma'siyah was-sabri 'alaiha, dan juga memaksa hawa nafsu untuk meninggalkan maksiat dan bersabar di dalamnya. Karena untuk melakukan ketaatan, untuk meninggalkan kemaksiatan, ini tidak bisa dengan mudah, ya.
kita perlu untuk mengalahkan hawa nafsu. Oleh karenanya di dalamnya ada unsur kesungguhan, dan kesungguhan itulah yang disebut mujahadah. Ya. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian daripada mujahadah. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang urgensi mujahadah. Sebenarnya mujahadah di dalam Islam itu sepenting apa? Ya. Sepenting apakah mujahadah di dalam Islam itu? Saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, ternyata surga itu tidak akan didapatkan tanpa mujahadah, tanpa kesungguhan. Kesungguhan dalam melakukan ketaatan, kesungguhan di dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat. Apa dalilnya? Yang pertama, surat Ali Imran ayat 142. Apa Bu ini bunyinya? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum nampak oleh Allah Subhanahu wa taala, belum nampak orang-orang yang bermujahadah dan orang-orang yang bersabar. Jadi di antara syarat mendapatkan surga harus mujahadah dan sabar. Sabar dan mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh di dalam ketaatan, sungguh-sungguh di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian dalil yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Ya. Surga itu disesaki dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang dibenci. Ya. Jihad fisabilillah, mengorbankan apa Bu? Harta dan jiwa. Nah, harta dan jiwa dikorbankan, 2 hal yang paling kita cintai dalam hidup kita barangkali itu. Ya. Bahkan dikatakan harta itu syaqiqur ruh. Harta itu saudara kandung daripada nyawa. Sebagaimana orang pelit memberikan nyawanya, mengorbankan jiwanya, maka seseorang itu juga pelit untuk memberikan hartanya. Saking pelitnya orang memberikan harta sampai dikatakan seperti itu. Ya. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu disesaki hal-hal yang tidak mengenakkan. Sementara wa huffatin nar bisyahawat, adapun neraka itu disesaki hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Ya. Banyak hal, perbuatan haram laki-laki dan perempuan itu misalnya hal yang disukai oleh syahwat, ya, tapi mengantarkan kepada neraka. Makanya sekarang ada anekdot atau gambar-gambar seperti itu, meme. Ketika di masjid yang gratis ternyata tidak ada antrian di sana, tapi begitu di tempat-tempat maksiat, di misalkan diskotik, ya, ternyata meskipun bayar ternyata terdapat sesak antrian di sana. Ketika ada konser yang memamerkan aurat perempuan misalkan, ternyata meskipun bayar sekian juta satu tiketnya, ternyata pintu gerbangnya sesak oleh manusia yang berkunjung. Adapun masjid yang gratis yang mengarah kepada surga ternyata sepi, tidak ada yang antri. Nah, ini bukti bahwasanya huffati al-jannah bil makarih. Surga itu disesaki hal-hal yang dibenci, sementara neraka itu disesaki oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan,
Ya, ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu bernama surga. Jadi untuk mendapatkan surga ya tidak gratis, harus ada kesungguhan. Kesungguhan itulah yang disebut al-mujahadah. Ini yang pertama, urgensi mujahadah. Yang pertama, surga tidak akan didapatkan tanpa mujahadah. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah tempat beramal dan bermujahadah. Dunia ini tempat beramal dan mujahadah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Alam Nashrah Al-Insyirah yang sudah kita hafal bersama mengatakan, berfirman, fa idza faraghta fansab, jika kalian telah selesai melakukan suatu urusan, maka bersegeralah melakukan urusan yang lain. Bahkan kata redaksinya pakai fansab. Fansab itu artinya bercapek-capek lah ya. Dan uniknya adalah ayat ini menggunakan fa ya. Fa idza faraghta fansab, bukan thumma. Di dalam ilmu nahwu, fa itu faedahnya adalah li at-ta'qib wal ittisal atau kama qalu. Jadi artinya adalah segera dan tidak disela oleh yang lain. Segera lakukan kegiatan yang lain. Segera lakukan kegiatan yang lain, tentunya yang bermanfaat. Fa idza faraghta fansab. Kemudian yang kedua, ini dari ucapan salafun salih, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya. Ketika ditanya oleh seseorang, wahai imam, kapan kita bisa istirahat? Maksudnya tidak lagi beribadah, tidak perlu lagi capek-capek sholat, puasa, dan seterusnya. Al-Imam Ahmad menjawab, inda awali qadamin tadha'uha fil jannah, ketika satu tapak kakimu sudah melangkah di pelataran surga. Apa artinya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Berarti di dunia ini tidak ada istirahat dalam hal beribadah, karena memang tujuan diciptakannya kita semuanya adalah untuk beribadah. Kalau begitu tidak boleh tidur dong Ustaz. Boleh, tapi tidurnya diniati ibadah, tidak tidur sembarang tidur. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, yang C, bukti bahwasanya dunia ini tempat beramal dan bermujahadah ya. Salah seorang tabi'in, berarti salafun salih juga, ditanya ya, mata aqma'in, kapan kita bisa tenang ya, maksudnya ya sama, kapan bisa istirahat ya, tidak diburu-buru kewajiban ya. Apa jawab beliau? Idza shara as-siratu khalfak, jika jembatan sirat yang di atas neraka jahanam itu sudah berada di belakangmu. Artinya ketika kita sudah menyeberangi jembatan sirat ya. Jembatan sirat itu terakhir sebelum surga ya. Berarti maksudnya juga sama. Maksudnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika jembatan sirat sudah berada di belakang, berarti kita sudah masuk surga, karena jembatan sirat itu terakhir sebelum surga. Oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah, Al-Imam ya Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah memberikan nasihat, irtahalatid dunya mudbiratan, dunia ini, ibu yang dimuliakan Allah, berjalan terus ya, meninggalkan kita.
dunia terus berjalan meninggalkan kita. Ya, kemarin sudah terlewatkan. Ya. Masa kecil sudah lewat, yang kemarin juga sudah lewat. Itu berarti dunia meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat yang pintu gerbangnya adalah kematian itu semakin hari semakin berjalan mendekati kita. Ya, benar itu. Setiap hari kita bukan semakin menjauhi kematian, tapi semakin mendekati kematian. Bahkan kita tidak tahu kapan itu terjadi, karena kematian bukan soal umur, ya, bukan soal sehat atau sakit, tapi kematian adalah ajal, dan ajal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, walikulli wahidatin minhuma banun, dan setiap masing-masing antara dunia dan akhirat itu memiliki pemburu-pemburu. Ada orang yang memburu dunia semata tanpa diniatkan untuk akhiratnya. Ada juga orang yang memburu akhirat. Maka kata beliau, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian para pemburu-pemburu akhirat. Janganlah kalian menjadi pemburu-pemburu dunia semata yang tidak diniatkan untuk akhiratnya. Ya, kan ada orang seperti itu. Bekerja ya bekerja saja, niatnya supaya bisa makan, ya, supaya bisa minum, sudah itu saja, ya, tanpa diniatkan untuk akhiratnya. Memasak kita, mencuci kita sebenarnya juga bisa seperti itu. Bisa hanya sekedar menjadi dunia kita saja, bisa juga menjadi pahala untuk akhirat kita, tergantung niatnya. Maka kemudian beliau melanjutkan, fa innal yauma amalun bila hisab wa ghadan hisabun la amal. Hari ini masih ada kesempatan untuk beramal dan tidak ada hisab, adapun esok yang ada hanyalah hisab dan tidak ada kesempatan lagi beramal. Ini urgensi mujahadah yang kedua, bahwasanya dunia ini tempat beramal dan bermujahadah, ya, tidak ada hisab, dan di akhirat nanti yang ada hanya hisab dan tidak ada kesempatan lagi beramal. Yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di akhirat banyak sekali orang menyesal, ya. Di akhirat banyak orang menyesal. Al-Quran merekam penyesalan-penyesalan itu, ya. Banyak, diantaranya surat Al-Fajr ayat 23, ya, dan 24. Nanti di akhirat ada orang mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, ya, ayat 24-nya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini di akhirat ada orang yang mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya saja dulu semasa di dunia aku mempersembahkan amal soleh untuk kehidupanku di akhirat. Tapi jemaah dimuliakan Allah, semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi apa, Bu? Menjadi bubur. Dalam surat lain, surat Fatir yang tadi menjadi muqaddimah kita, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu, dan orang-orang kafir itu bagi mereka naru jahannam, neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak diwafatkan, artinya masih dalam keadaan hidup. Wala yukhaffafu min adzabiha, dan mereka tidak diringankan dari azab mereka, ya.
Padahal kalau kita membayangkan azab neraka yang paling ringan disebutkan Nabi SAW, itu seseorang dipakaikan sandal dari neraka, yang dipakaikan kakinya. Tapi jamaah dimuliakan Allah, yang mendidih adalah kepalanya dan isinya. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana yang paling berat? Wala yukhaffafu min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kami balas setiap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka di dalam neraka jahanam itu berteriak-teriak dengan kencang. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami daripadanya. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh, sesuatu yang tidak kami lakukan dulu semasa di dunia. Lalu apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu sudah aku panjangkan usiamu, sesuatu yang cukup untuk kita lakukan, untuk diambil pelajaran daripadanya. Wa ja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepadamu an-nadhir, pemberi peringatan. Ya. Ini sedikit kita kupas ya. Maksud dipanjangkan usia sehingga cukup dan tidak ada udzur itu berapa tahun? Sebagian ulama mengatakan sampai balik 15 tahun bagi laki-laki, 9 tahun bagi perempuan. Tapi mungkin kalau melihat fenomena sehari ini, di mana ada sosial media, ada YouTube dan seterusnya, bisa jadi usia balik anak-anak kita sebelum itu. Maka kita perlu waspada, karena ketika sudah balik berarti hisab sudah mulai jalan ya. Ada juga yang mengatakan umur 40 tahun ya. Kalau ada orang diberikan umur 40 tahun ya, kemudian ia tidak juga menjadi orang yang saleh, maka tidak ada udzur baginya karena sudah cukup ya. Ini menurut ulama yang lain ya. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan. Ini ulama kita juga memberikan pentafsiran-pentafsiran. Satu diantaranya adalah bahwasanya makna an-nadhir, pemberi peringatan, itu salah satunya adalah asyayib, uban. Jadi kalau kita sudah diberikan umur sampai kita beruban, kita tidak mengambil pelajaran daripadanya, maka sudah tidak ada lagi udzur yang Allah berikan ya. Walam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini adalah bentuk penyesalan orang-orang di hari kiamat ya. Ada juga di ayat-ayat lain penyesalan itu ya. Ini yang ketiga, urgensi mujahadah. Di akhirat banyak orang menyesal. 3 alasan ini rasa-rasanya sudah cukup untuk membuat kita bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal soleh dan bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan semua atau aneka macam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, macam-macam mujahadah ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwasanya mujahadah itu ada 2. Yang pertama adalah mujahadatun nafs ya. Mujahadatun nafs ya. Bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu kita.
Jadi internal antar kita dengan diri kita. Mujahadatun nafs ini ada dua. Yang pertama ala fi'lit ta'at, dalam rangka mengerjakan ketaatan. Nah, di antara ketaatan yang perlu usaha mujahadah yang luar biasa adalah ikhlas. Ikhlas, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk melakukan keikhlasan ini kita harus melewati banyak rintangan. Sifatnya manusia itu senang dipuji, senang dilihat, senang menjadi pusat perhatian. Ya. Itu sifatnya manusia. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesenangan-kesenangan yang tadi kita sebutkan. Makanya ikhlas ini sangat berat. Sangat berat. Karena manusia itu cenderung sukanya riya, pamer, ya, karena alasan-alasan yang tadi disebutkan. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memperingatkan kita semua, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas diri kalian itu adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, riya. Riya. Jemaah dimuliakan Allah, Dajjal itu mengerikan. Tapi Rasulullah lebih takut riya daripada Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal itu kelihatan tanda-tandanya. Di kepalanya nanti ada kelihatan tulisan apa, Bu? Kaf, fa, dan ro, ya, kafir. Dan matanya buta sebelah, kelihatan dengan tanda-tandanya. Adapun riya sulit, ya, sulit. Makanya ulama kita sampai mengatakan majahatu syai'an mujahadati 'alal ikhlas, ya. Tidaklah aku bermujahadah, mengerahkan kesungguhan yang melebihi kesungguhanku dalam rangka untuk beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat. Bahkan banyak orang yang di dunia ini memiliki amal-amal luar biasa. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menjadi hamilul Quran, ya, penghafal Al-Quran, atau menjadi ulama kelihatannya di dunia luar biasa. Ada juga orang yang, ya, bersedekah dengan sedekah yang jor-joran, luar biasa semasa di dunia. Ada juga yang berjihad di jalan Allah sampai meninggal dunia. 3 amal yang luar biasa. Ternyata ketika didatangkan di akhirat, ditanya oleh Allah satu persatu, kemudian mereka mengatakan, untuk apa nikmat yang sudah aku berikan? Yang pertama menjawab, untuk thalabul ilmi ya Allah, untuk menghafal Al-Quran ya Allah. Ternyata Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu melakukan itu semua supaya dikatakan liyuqal innaka alim, supaya dikatakan kamu orang alim, dan itu sudah dikatakan. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka jahanam. Orang kedua juga sama, ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dia lakukan. Kemudian ia menjawab, saya infakkan harta saya di jalanmu ya Allah. Ternyata Allah kemudian mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu mengatakan itu semua liyuqal innaka jawad, supaya kamu dikatakan dermawan, dan itu sudah dilakukan.
sudah kamu dapatkan. Kemudian lagi-lagi Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka jahanam. Kemudian ada lagi orang ketiga, ya, kembali disidang oleh Allah, diingatkan atas nikmatnya, dan ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, untuk apa nikmat itu kau gunakan waktu di dunia? Kemudian ia katakan, saya gunakan untuk berperang di jalanmu ya Allah, ya, sampai aku terbunuh. Maka Allah kembali mengatakan, kadzabta, kadzabta, kamu melakukan itu supaya kamu dikatakan orang yang pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan. Maka kemudian lagi-lagi Allah memerintahkan malaikat, seret dia ke neraka jahanam. Jadi jamaah dimuliakan Allah, sesuatu yang paling harus dan menjadi nomor satu kita di dalam beramal adalah ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Kemudian diantara juga contoh ketaatan yang membutuhkan kesungguhan juga adalah taat kepada suami kalau ibu-ibu, ya. Kenapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Kadang-kadang suami punya kemauan, istri punya kemauan yang berbeda. Suami dahulu dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan tertentu, istri kemudian juga sama, dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan tertentu, sehingga keinginannya berbeda. Nah, disinilah kemudian ujian ketaatan istri kepada suami itu, ya, diujikan, ya. Diujikan taat kepada suami. maka perlu ini disesuaikan supaya istri tidak masuk ke dalam orang yang durhaka kepada suaminya, terlebih dalam hal-hal yang tidak prinsipil, yang mubah-mubah saja, ya. Ini contoh kedua di antara ketaatan yang butuh mujahadah daripada kita, ya, daripada istri khususnya. Kemudian yang kedua di antara macam mujahadatun nafas, bersungguh-sungguh secara internal melawan diri kita, adalah mujahadah ala tarkil ma'asi. Bersungguh-sungguh mengerahkan semua upaya supaya daya untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu rata-rata disenangi oleh hawa nafsu kita. Semuanya, hampir rata-rata kemaksiatan itu disenangi oleh hawa nafsu. Maka dalam meninggalkan kemaksiatan itu kita sesungguhnya tengah berperang melawan hawa nafsu kita. Dan inilah letak beratnya. Nah, di antara perbuatan maksiat, ya, bagi wanita khususnya yang perlu mujahadah untuk ditinggalkan adalah kufrul ashir. Kufrul ashir, ya, mengkufuri kebaikan suami, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, uritu an-nar, aku diperlihatkan oleh Allah pemandangan neraka, ya. Ternyata kata Rasulullah SAW, sebagian penduduknya adalah wanita. Tapi tenang saja, Bu, di surga insya Allah juga sama. Sebagian besar penduduknya adalah wanita juga, karena jumlah wanita dan laki-laki lebih banyak wanita. Begitu kata para ulama. Tenang saja. Nah, Rasulullah mengatakan ternyata sebagian besar penduduk neraka itu adalah wanita. Yakfurna, mereka kufur. Kemudian sahabat bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengkufuri, maksudnya tidak bersyukur atas kebaikan suami, tidak bersyukur atas pemberian suami, diberikan sekian kurang, ya, padahal itu sebenarnya cukup, ya. Tidak ada terima kasihnya misalkan, ya.
Rasulullah kemudian menjelaskan seperti apa itu kufrul ashir. Jika kalian ya melakukan 100 kebaikan kepada mereka, kemudian kalian berbuat salah satu saja yang diingat-ingat, itu apanya, Bu? Nah, satu kesalahan itu sehingga 100 kebaikan itu menjadi terlupakan. Nah, ini disebut kufrul ashir. Nah, ini juga berat ya. Berat karena butuh pembiasaan. Ini jenis mujahadah yang pertama, mujahadah internal atau mujahadatun nafs, berperang melawan hawa nafsu dalam ketaatan dan juga dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah mujahadatul ghair. Ya, bersungguh-sungguh ya mengerahkan segala kemampuan untuk berperang dalam tanda kutip melawan orang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian merinci keduanya. Ada yang mujahadahnya dengan menggunakan bil ilmi wal bayan, dengan menggunakan ilmu dan penjelasan. Ya, dengan menggunakan ilmu dan penjelasan. Kepada siapa kita berjihad dengan menggunakan ilmu dan bayan? Terhadap orang munafik di antaranya. Sebenarnya para sahabat dahulu ya melihat Abdullah bin Ubay bin Salul dan gengnya, itu banyak sahabat yang ingin meringkus mereka, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Kenapa? Supaya tidak dikatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya, karena mereka orang-orang munafik ini secara zahir mengatakan kami muslim, kami mukmin, tapi hati mereka tidak gitu. Dan Rasulullah punya nama-nama, daftar nama-namanya. Nah, terhadap mereka maka kita diperintahkan untuk berjihad dengan menggunakan ilmu dan bayan, penjelasan. Juga kepada saudara kita kaum muslimin juga yang belum sampai kepadanya ilmu sehingga melakukan kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan. Di antara kewajiban kita juga yang pertama ini, bil ilmi wal bayan, berjihad dengan ilmu dan penjelasan. Kemudian yang kedua, di antara macam mujahadatul ghair, berjihad kepada orang lain, adalah bisilah, dengan menggunakan senjata. Ya, senjata. Kepada siapa ini? Kepada kafir harbi. Orang kafir, tapi bukan semua orang kafir, yang harbi saja. Yang harbi, yang memerangi kita, yang mengusir kita dari tanah kita, yang membantu orang lain untuk memerangi kita, itu juga sama. Mereka statusnya kafir harbi, maka harus diperangi dengan menggunakan as-silah, senjata, sebagaimana yang terjadi di Palestina hari ini, yang jelas-jelas itu. Ya. Ini yang ketiga, macam-macam mujahadah. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 ya. Ini urutan mujahadah. Ya. Urutan mujahadah. Urutan mujahadah menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah al-mujahadah ala ta'allumil huda. Mohon maaf, itu ada kesalahan. Karena huruf ra di sampingnya huruf alif bintang ya, alif lazimah, jadi ketukar. Al-mujahadah ala ta'allumil huda wal ilm. Bermujahadah di dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Ya. Jadi yang pertama sebelum yang lain adalah mujahadah ala ta'allumil ilm, untuk menuntut ilmu. Karena kata Imam Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu letaknya kapan? Sebelum berbicara dan sebelum beramal. Jangan sampai berbicara dulu tapi belum ada ilmunya. Ya. Seperti yang ada di medsos hari ini. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi
mufti dadakan. Nah, Masya Allah kalau di medsos itu. Kenapa kok ilmu nomor satu? Ilmu di dalam Islam itu kullu syai', ya, segala-galanya dalam tanda kutip ya. Untuk menyelesaikan kejahiliahan dahulu. Nah, ternyata ayat Al-Quran yang pertama kali turun apa, Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata iqra, bacalah. Dan di sini tidak disebutkan maf'ul bihnya. Padahal kalimat iqra, bacalah, itu transitif, membutuhkan objek, tapi tidak ada. Ulama mengatakan berarti yang dibaca semuanya, baik itu ayat kauniyah, fenomena alam, ataupun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Dahulu jamaah dimuliakan Allah, ya, ulama mengatakan dalam kitab sirah, fiqhus sirah an-nabawiyah, sebelum Islam ini tiba, sebelum Al-Quran ini turun, dunia ini persis sebagaimana yang Allah sampaikan, la fi dhalalin mubin, benar-benar berada di dalam kesesatannya yang nyata. Yang pertama ada kesesatan akidah, di mana kebanyakan mayoritas umat manusia yang ada di bumi itu tidak lagi mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas mempertuhankan sesama makhluk. Ada yang patung, ada yang arwah, ada yang pohon besar, batu besar, dan lain sebagainya. Ya. Hanya sedikit sekali yang masih mempertuhankan Allah, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagian ahlul kitab. Di antara lagi bentuk kesesatan adalah saat itu adalah intisyarul dzulm, tersebar luasnya kezaliman. Itu di jazirah Arab ataupun yang lain. Di jazirah Arab terdapat banyak hal, ya, tentang riba misalkan, orang nggak bisa bayar hutang, maka dua solusinya, bayar sekarang atau nanti tapi plus bunganya. Ya. Terhadap perempuan misalkan, dulu wanita tidak punya hak hidup, begitu lahir langsung dikubur hidup-hidup. Tradisi itu disebut wa'dul banat, ya. Wa'dul banat, karena dianggap memalukan. Ya. Di tempat lain di India, mungkin sebagian sudah pernah mendengar, di India itu ada aturan, yajibu antamutal mar'atu yauma wafati zawjiha. Wanita harus mati di hari yang sama dengan kematian suaminya. Dibakar hidup-hidup mereka, Bu. Ya. Dibakar hidup-hidup. Ini salah satu bentuk kezaliman, ya. Juga di Eropa sebelum Quran turun itu sampai dikatakan Eropa itu tidak tahu sebenarnya wanita itu makhluk apa. Apakah dia itu bangsa manusia atau bukan? Atau mohon maaf, hewan atau dedemit, genderuwo atau apa yang lain? Nggak tahu mereka. Akhirnya sekitar tahun 586, ya, Nabi diutus 610 Masehi, ya, sekitar 25 tahun sebelum Nabi diutus itu, mereka berkonsensus, bersepakat di Prancis, kemudian sampai pada kesimpulan al-mar'atu khuliqat li khidmatir rijal. Perempuan itu hanya diciptakan sebagai pelayan laki-laki. Itu Eropa. Ya, itu Eropa. Kemudian lagi di antara bentuk kesesatan manusia pada saat itu adalah al-inhilal al-khuluqi, ya, kemerosotan akhlak yang sedemikian rupa. Ya. Di Arab, jazirah Arab, ada nikahul badal. Nikahul badal, ya. Nikahul badal itu tukeran, mohon maaf, tukeran pasangan. Na'udzubillah. Di mana di Persia itu luas daerah yang dia kuasai.
itu mereka mengikuti beberapa macam aliran filsafat. Ya. Ada namanya filsafat al-Masdakiyah. Ya. Apa intinya? Tafdhilu zawajir rajuli bi ummihi au bi ibnatihi au bi ukhtihi. Mohon maaf, pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu kandungnya, dengan saudari kandungnya, dengan putri kandungnya. Dan itu dipraktekkan, dicontohkan oleh raja mereka, Yazdajir Afsani, ya, dalam kitab itu disebutkannya. Jadi kalau raja mempraktekkan itu, kira-kira rakyatnya seperti apa, Bu? Ya, biasanya dikenal istilah ar-ra'iyah ala dini hakimihim. Rakyat itu mengikuti agama tidak harus agama, ya. Jadi rakyat itu mengikuti ya selera penguasanya, ya. Kalau penguasanya seperti yang tadi disebutkan, bagaimana dengan rakyatnya? Ada juga di antara filsafat yang diikuti oleh warga Persia adalah filsafat namanya Az-Zarot Syiah, gitu ya, agak sulit bahasa Persia. Itu ajarannya apa? An-nasu syuraka, ya, fil mali wan nisa kasyurakaihim fil mali wal kala. Jadi manusia itu bersekutu dalam dua hal. Yang pertama harta, yang kedua adalah, mohon maaf, wanita. Sebagaimana mereka bersekutu, artinya boleh memilikinya siapa saja dalam hal air dan rumput, padang rumput, ya. Siapapun boleh menggembala di situ, ya. Artinya apa? Tidak ada kepemilikan pribadi. Hartamu adalah hartaku dan istrimu adalah, nah itu, naudzubillah. Sampai seperti itu dahulu, ya, dunia keadaannya. Lalu kemudian Al-Qur'anul Karim turun. Dan ternyata untuk membereskan itu semua, ternyata ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi ilmu sebelum semuanya adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh karena kita harus bermujahadah di dalam talabul ilm atau ta'allumul huda ini. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menuntut ilmu, dalam hal apa lagi kita harus bermujahadah? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan yang kedua yang perlu persungguhan dari kita adalah al-mujahadah 'alal 'amali bih. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari itu. Artinya amal kita harus sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari, ya. Dikatakan, ya, dalam sebuah hadis atau asar, ini saya tidak ingat, man ta'allama ilman falyura minhu atharuh. Barang siapa yang telah belajar suatu ilmu, hendaklah terlihat ilmu itu dari kesehariannya. Ini yang kedua, mujahadah di dalam mengamalkan ilmu. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, tugas kita dalam bermujahadah setelah menuntut ilmu, setelah mengamalkan ilmu adalah al-mujahadah 'ala da'wati ilaih. Bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengajak orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dimulai dengan keluarga terdekat, dengan anak kita, suami kita misalkan, kemudian melebar ke yang lainnya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jemaah dimuliakan Allah, adalah al-mujahadah 'alas sabr. Bersungguh-sungguh di dalam kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Dalam ketiganya. Mujahadah, bersabar di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini tidak gampang, banyak rintangannya, ya. Gerimis misalkan, ada tamu mau datang misalkan,
atau ada keinginan untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi, misalkan yang lain sebagainya, butuh mujahadah dalam bersabar, ya. Kemudian bersabar dalam mengamalkan ilmu, ya. Nah, ini juga berat, tantangannya banyak, ya. Kadang ada yang nyinyir, mengatakan ini sok ustazah misalkan. Ada Bu begitu Bu? Oh ada Ibu ya. Saya kira hanya di dunia maya aja. Kemudian bersabar pula dalam mendakwahkan ilmu. Ya, ini juga butuh tantangan, ini tantangan besar ya, butuh kesungguhan dari kita yang luar biasa. Apalagi kalau yang kita dakwai ini orang-orang terdekat kita dan mereka tidak menerima itu, lebih sulit lagi, lebih butuh kesabaran lagi. Ini yang keempat. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, faktor-faktor pendorong mujahadah, ya, agar kita mau, agar kita bersungguh-sungguh di dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan. Kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempermudah hal itu? Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, upaya untuk merealisasikan kesyukuran. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya, ya, 100% dari ujung kuku ke ujung rambut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanpa debat lah. Dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya kita ini 100% adalah ciptaan Allah. Fasilitas yang kita nikmati 100% itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan alasan ini, untuk mensyukuri nikmat Allah, fasilitas Allah, rasa-rasanya sudah cukup untuk mendorong kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh atau meninggalkan kemaksiatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu mengklasifikasikan Bu ya keikhlasan dalam beramal menjadi 3. Ada orang yang beramal ada orang yang beramal karena ingin mendapatkan surga. Nah, ini disebut ibadatut tujjar, ya. Transaksional. Kalau saya melakukan ini dapat apa? Kalau saya meninggalkan ini saya dapat apa? Ini ibadatut tujjar, ya. Ya. Ada juga orang yang beramal melakukan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan, itu tujuannya supaya dihindarkan dari neraka, dihindarkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang seperti itu, dan ini masih dalam kategori ikhlas, ya. Nah, dan ibadah orang seperti ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi ibadatul abid, ibadahnya hamba sahaya. Dahulu hamba sahaya itu kadang-kadang susah untuk disuruh kecuali diancam, nanti saya pukul, baru kemudian dia beranjak. Ada orang yang seperti itu, baru mau beranjak, beribadah, meninggalkan maksiat, melakukan taat ketika diancam dengan neraka, dengan siksa dan lain sebagainya. Tapi ada orang, jamaah dimuliakan Allah, ini yang terbaik. Meskipun 2 tadi masih dalam kategori keikhlasan, ada yang terbaik di antara yang tadi disebutkan. Siapa mereka? Yaitu orang yang beribadah dalam rangka menunaikan hak kesyukuran, ya. Dia yakin, dia tahu dirinya 100% Allah yang punya, fasilitas yang dia nikmati, jantung yang berdetak, paru-paru
yang yang bekerja, tangan, kaki, semuanya, mata, kepala, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersyukur. Ya, untuk bersyukur dia harus beramal, meninggalkan maksiat dan seterusnya. Maka orang seperti ini disebut ibadatul ahrar. Ibadahnya orang-orang yang merdeka. Dan inilah ibadah terbaik, ibadah yang dilandasi atas kesyukuran, ta'diyatan li haqqis syukr. Begitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan Nabi SAW, jamaah dimuliakan Allah, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu melihat Nabi kok sholat malamnya sampai kakinya pecah-pecah seperti itu, saking lamanya, beliau berkomentar, "Ya Rasulullah, bukankah sudah diampuni dalam tanda kutip dosamu yang sudah ataupun yang akan kau lakukan?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Tidak sukakah aku jika termasuk hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadahnya Nabi ini ibadah terbaik karena dilandasi, karena menunaikan hak kesyukuran, merealisasikan hak kesyukuran. Maka kalau kita jamaah dimuliakan Allah, ya, bermujahadah karena menunaikan kesyukuran, maka insya Allah itu adalah mujahadah yang terbaik, insya Allah. Nabi SAW juga diceritakan dalam hadis riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman dalam kitab ini Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, itu diceritakan ini qiyamul lail. Suatu ketika Hudzaifah ini jamaah qiyamul lail dengan Nabi SAW, baru 1 rakaat. Ternyata setelah Al-Fatihah Nabi membaca Al-Baqarah. Wah, dalam hati Hudzaifah mengatakan, kayaknya Nabi akan berhenti rukuk ya di ayat yang ke-100. Ternyata ayat 100 lewat. Nah, sepertinya dalam hatinya Nabi akan rukuk selesai surat Al-Baqarah. Sudah berapa juz, Bu? 2 juz 4 lembar sudah Al-Baqarah ya. Ternyata Al-Baqarah selesai, Nabi SAW membaca An-Nisa dulu, baru Ali Imran nanti. An-Nisa, mungkin beliau akan berhenti di surat An-Nisa, kata beliau dalam hatinya. Sudah An-Nisa itu berapa juz, Bu? Sudah hampir hampir 5 juz. Ya. Hampir 5 juz, 5 juz kurang 1/4 ya. 5 juz kurang 1/4 sudah. Ternyata beliau tidak berhenti, ditambah lagi Ali Imran ya. Nah, intinya akhirnya nanti 5 juz lebih ya. 5 juz lebih, karena An-Nisa itu ya, la yuhibbul jahra itu sudah An-Nisa ya. Ya, kira sekitar 5 juz lebih. Ya. Masya Allah, 5 juz lebih dalam 1 rakaat. Setelah ruku', jamaah dimuliakan Allah, ketika ruku' ternyata lamanya tidak kalah lama dengan berdirinya. Ketika sujud juga sama, Masya Allah. Ini di suatu peristiwa di kisah lainnya, Ibnu Mas'ud sama qiyamul lail dengan Nabi SAW. Saking lamanya qiyamul lail tersebut, sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sampai mengatakan, hatta hamamtu bi amrin su' ya, sampai aku ini merencanakan perkara yang buruk. Apa itu perkara buruk? An ajlisa wa ata'ahu, aku duduk saja dan meninggalkan beliau gitu, dalam hatinya, saking lamanya. Jadi insya Allah kalau ibadah di latar belakangi atau mujahadah kita di latar belakangi faktor kesyukuran, melakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan lebih semangat ya.
di dalamnya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, yang kedua, faktor yang membuat orang bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah faktor ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, selesai semua urusan rasa-rasanya. Bu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, tentu karena amal solehnya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril alaihi salam. Ia katakan kepadanya, wahai Jibril, inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku mencintainya wahai Jibril, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memberitahukan semua penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat fulan yang beramal soleh ini tadi adalah orang yang diterima keberadaannya, dicintai keberadaannya di tengah-tengah masyarakatnya. Itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Oleh karenanya dahulu para sahabat Nabi salafun saleh, ya, demi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengorbankan apa saja, ya. Mengorbankan apa saja. Ada yang mengorbankan hartanya, seperti Suhaib ibnu Sinan, ya. Ketika mau hijrah, melaksanakan perintah Allah berhijrah, membawa hartanya, ternyata dicegat oleh orang Quraisy. Orang Quraisy mengatakan, enak saja engkau wahai Suhaib, dulu kau miskin, kemudian datang ke kota ini, Mekah, menjadi orang kaya. Setelah kaya kau kemudian mau keluar meninggalkan kota ini dengan membawa kekayaanmu. Enak saja, tidak bisa. Kalau mau pergi sendirian, tinggalkan harta kekayaanmu. Ternyata Suhaib radhiyallahu anhu lebih memilih untuk melaksanakan perintah Allah berhijrah dan meninggalkan hartanya daripada tetap di kota Mekah dan meninggalkan perintah Allah, ya. Ketika sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya. Rasulullah mengatakan, Robiha Suhaib, Robiha Suhaib, Robiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Apanya yang beruntung? Padahal baru saja kehilangan kekayaannya. Karena Rasulullah tahu apa yang Allah siapkan bagi orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah. Lagi di antara salafun saleh ada juga yang mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali jumlahnya. Di antaranya adalah Anas ibnu An-Nadhr. Anas ibnu Nadhr ini pamannya Anas bin Malik, ya. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qatalta fihil musyrikin. Aku telah absen di perang pertama di mana kau perangi kaum musyrikin. Wala inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayanna ma asna. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kesempatan untuk bisa ikut berperang lagi, sungguh ia akan melihat daripada aku apa yang akan aku perbuat di perang itu. Tidak lama kemudian perang Uhud terjadi, dan Anas bin Nadhr kemudian ikut di dalamnya. Ketika perang berkecamuk dengan begitu dahsyat, ada sahabat lain bernama Sa'ad ibnu Mu'ad melihatnya. Anas bin Nadhr kemudian katakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, al-jannah ya Sa'ad, ada surga wahai Sa'ad. Di mana? Di mana? Katanya, kata beliau, inni la ajidu rihal jannah min duni Uhud. Sungguh aku mencium aroma surga di arah gunung Uhud. Maka kemudian Anas bin Nadhr berlari menyongsong musuh, berperang dengan
mengerahkan semua kesungguhan yang dia miliki, ya, di akhir peperangan, dan kaum muslimin secara matematis kalah, ya, tapi secara psikis menang. Di perang Uhud itu Anas ibnu Nadhr tidak ditemukan, Yang ditemukan adalah jasad yang sudah terkoyak, ya, termutilasi, dipotong-potong seperti itu, ya, terpotong-potong tubuhnya. Di tubuh itu hampir terdapat 80 sekian luka, ya. Ada yang tombak, luka karena tombak, luka karena panah, ada yang luka karena pedang, ya. Tidak ada yang mengenali jasad itu kecuali satu orang. Siapa itu? Saudari perempuan daripada Anas bin Nadhr. Dia mengenali ini jasadnya Anas bin Nadhr. Ini jasadnya Anas bin Nadhr, terlihat dari jari-jarinya. Ternyata saudarinya mengenali ini jasad daripada Anas bin Nadhr, saudara saya, ya, dari jari jemarinya. Maka kemudian Anas bin Malik itu mengatakan, wa ma adzunnu illa anna hadhil ayah minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Tidaklah aku menyangka ayat ini kecuali diturunkan tentang peristiwa Anas bin Nadhr tadi, karena dia telah berjanji di depan Rasulullah SAW akan berperang dengan semua kesungguhan yang dia miliki, dan kemudian ia menepati janjinya. Maka kemudian Allah turunkan, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Ada di antara sekelompok orang-orang beriman itu rijal, para pahlawan. Mereka sifatnya shadaqu ma ahadullaha alaih. Mereka jujur dalam janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan ada di antara mereka yang kemudian menemui syahid, meninggal di jalan Allah, wa minhum may yantazir. Ada pula mereka di antara mereka orang yang masih menunggu-nunggu untuk mendapatkan kesyahidan. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak melanggar janjinya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa disampaikan, ya. Hari ini kita belajar mujahadah melalui 5 subtema tentang pengertian mujahadah, kemudian urgensi bermujahadah di jalan Allah, kemudian macam-macam mujahadah, urutan mujahadah, dan faktor-faktor pendorong mujahadah, ya. Semuanya ini hampir kita dapatkan dari Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin di samping beberapa ceramah masyayikh, ya. Wallahu taala a'lam. Itu saja barangkali Ibu. Ada pertanyaan? Masih ada waktu beberapa menit kalau ada. Silakan kalau ada. Alhamdulillah. Sepertinya sudah bisa difahami semuanya, ya. Tinggal action, Bu, ya. Baik, karena tidak ada lagi yang bertanya, karena tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini, ya, sama-sama dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu kepada Ustaz Zulkifli yang telah memberikan kajian siang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkumpul di sini paham dan bisa untuk menerapkan dengan sehari-hari. Ibu, kami akan mengadakan taklim kembali, yaitu hari Jumat tanggal 31 Mei.
jam 8.30 sampai dengan jam 10. Jazakumullah khairan. Agung Sultan MA yang temanya bagus nih Bu, wasiat yang berharga untuk wanita ya Bu ya. Mohon kehadirannya di Larangi Kabupaten Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bawa tuh. Iya. Tuh, kamu bawa. Oh ini ya? Masya Allah. Bawa nih. Bawa. Masya Allah. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oh iya, Bu. Salam, salam. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini putusnya. Enggak. Soalnya ini rahasia banget. Ya Allah. Sama istri ya Allah kalau mau ada ibu saya bahkan Iya. ngaji begini kan Iya, Bu. ada suami. Masya Allah. Kalau saya mau pergi ke saudara apapun misalkan saya pulang ke saudara ada kayaknya nggak suka aja kita disumpahin kalau pulang nggak tabrak dari mana Masya Allah, Bu. Yang pertama, Ibu, jangan